Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana ada seorang Habib yang mana beliau mengaku tidak akan lagi mengaku cucu Nabi, ya teman-teman, tapi akan fokus untuk beribadah. Dan nanti ada Kiai Pribumi yang mana menjelaskan bahwa Indonesia ini ternyata bukan sama Habib merebut kemerdekaannya, teman-teman, tapi oleh Kiai Pribumi, ya teman-teman. Oke, kita saja ke videonya, teman-teman. Bersyukur sekali oleh Allah, apalagi diakui sebagai cucu Nabi. Dan sebagai catatan, kita tidak butuh pengakuan Anda, kita tidak butuh diakui oleh manusia, tidak. Yang kita kejar, yang kita tuntut adalah pengakuan dari Allah, pengakuan dari Rasulullah SAW. Kalau seluruh manusia di dunia ini mengakui kita sebagai cucu Nabi, kemudian Rasulullah tidak mengakui, itu sebagaimana? Tidak ada manfaatnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mengakui kita sebagai umat Nabi. Kalau seluruh manusia menganggap kita orang Islam, tapi Allah tidak menerima iman kita, apa jadinya? Maka saya sarankan kepada semuanya saja, carilah pengakuan Allah, pengakuan Rasulullah. Jangan mencari pengakuan manusia. Silahkan manusia ngomong apapun, silahkan manusia berbicara apapun. Yang penting kita mencari ridho Allah, ridho Rasulullah, bukan ridho hambanya Allah, dan bukan mencari ridhonya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia ini dibawa oleh para habaib, nah ini perlu dipertanyakan kevalidasiannya. Kalau tidak ada para habaib, katanya kita ini masih menyembah pohon. Sejak kapan orang Nusantara ini nyembah pohon? Apakah sudah tidak ada keyakinan bahwa Sang Hyang Esa itu ada? Ajaran Nabi Muhammad, ajaran Nabi Allah Ibrahim itu sudah sampai lebih dulu. Ketauhidan ini sudah sampai lebih dulu ke tanah air Nusantara. Maka wajar kalau ada seorang sejarawan mengungkapkan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia ini jauh sebelum Wali Songo sekalipun dibawa oleh para beliau-beliau yang menerima ilmu lebih dekat daripada kita kepada Rasulullah pada saat itu di masa 670-an. Bahkan ada seorang sejarawan mengungkapkan yang menyampaikan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ke tanah Jawa ini diterima oleh Ratu Sima, itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah ini sejarah. Adapun untuk kevalidasiannya, untuk kevalitannya, untuk kebenaran hakikinya, wallahu a'lam bissawab. Tapi ini adalah sejarah yang tidak boleh. Bila sejarah ini sudah divalidasi berdasarkan fakta dan data yang sudah digali melalui riset yang bertahun-tahun, tidak bisa dibelokkan atau dibatalkan. Yang bisa itu disempurnakan. Buktinya apa? Kalau kita berbicara 670-an Masehi, mungkin itu jauh dari nalar, dari daya ingat kita, dari daya pikir kita. Kita berbicara dengan sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Makanya pemerintah Belanda, kerajaan Belanda menolak bila Belanda ini menjajah 350 tahun terhadap Indonesia, karena Indonesia ini baru berdiri setelah tahun 1900. Berdirinya bangsa Indonesia adalah hasil jeripayah dari pemangku-pemangku kebijakan hukum, adat
istiadat di kerajaan-kerajaan pada saat itu, dan hasil jerih payah dari pemangku-pemangku agama pada saat itu yang dipelopori oleh seorang kiai yang berasal dari Madura. Beliau adalah menantu dari Syekhona Khalil Bangkalan yang bernama Raden Mas Doro Muntoha. Nah, ini jarang muncul ini, tapi alhamdulillah data by data semuanya keluar sekarang. Karena apa? Dengan adanya polemik yang dihadapi oleh umat Islam pada saat ini di Indonesia, ini memancing, ini menggairahkan bagi seluruh kaum terpelajar, kaum pendidikan, kaum akademisi, kaum santri untuk menggali sejarah berdirinya Republik Indonesia. Kalau bangsa ini, berdirinya bangsa ini, kedaulatan bangsa ini dibuat main-main, ini bukan urusan masalah senang dan tidak senang, bukan masalah benci dan cinta, bukan. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri sudah memperingatkan, kalau engkau cinta terhadap sesuatu jangan berlebihan, benci pun demikian. Bukan masalah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Lah ini kan framingnya framing adu domba namanya. Kalau ada seorang tokoh yang mengatakan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, ini adalah tokoh adu domba, tokoh yang tidak memiliki validasi dengan data ilmiah. Kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, Kiai Burhan, Kiai Kahar, pendiri embrio Nahdlatul Ulama. Tapi melalui data, catatan yang sezaman. Nah ini kemana-mana ini nanti. Ini sejaman ini. Sejarahnya Kiai Burhan diambil menantu oleh Kiai Kahar, dinikahkan dengan putrinya Kiai Kahar yang bernama Ibu Nyai Khadijah. Di sini tertulis, bahkan di data yang dibawa oleh kolonial sekalipun menyatakan kalau Kiai Burhan adalah pendiri dari embrio Nahdlatul Ulama, bahkan beliau adalah bendahara dari Nahdlatul Ulama yang pertama. Loh, ini data, bukan masalah cinta dan benci. Kalau ada orang yang mengaku kemudian NU ini didirikan oleh klan tertentu, dibantu oleh klan tertentu, datanya harus berbicara. Kita buka datanya. 1926 dideklarasikan sebuah jamiah yang bernama Nahdlatul Ulama. Siapa pemberi nama Nahdlatul Ulama? Nah ini pemberi nama Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mas Alwi. Apakah kita tidak boleh kalau membicarakan Kiai Haji Mas Alwi? Wajib. Jasa beliau terhadap negeri ini, terhadap perkembangan pendidikan. Beliau juga ikut mendirikan Jam'iyah Takmirul Masajid, Jam'iyah Pesantren Nahdlatul Waton. Loh, ini jauh sebelum NU berdiri. Nah, ini by data. Kemudian ada klan tertentu, mereka menyatakan bahwasanya Nahdlatul Ulama didirikan atas restu para habaib. Sebentar dulu, karena santri-santri pada saat ini sudah pinter-pinter mencari data, sudah pinter mencari data. Saya peringatkan, sudah sering saya ingatkan kepada siapa saja yang ingin mengetahui sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, jangan ke Jakarta, datang ke Surabaya, datang ke Gresik, datang ke Sidoarjo. Karena berdirinya Nahdlatul Ulama ini ada di situ, ada di Surabaya. Dengan lantaran apa?
Nahdlatul Ulama ini kenapa kok harus berdiri? Padahal pada saat itu Mbah Yai Hasan Dipo mulai dari 1904 beliau sudah memisahkan diri dari SDI. SDI ini adalah Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Samanhudi, yang didirikan oleh Hos Cokro Aminoto, Mbah Wahab Hasbullah, juga termasuk Mbah Yai Hasan Dipo. Loh, ini loh sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Kiai Hasan Dipo, Kiai Kahar menghadang secara politik pergerakan Hindia Belanda. Kiai Toro Mentoha bergerak di akar rumput secara kultur, menggalang seluruh pemuda yang berada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, menghimpun sebuah gerakan untuk mempersatukan agar memiliki bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Water atau lemon water. Satu, bangsa Indonesia. Beliau mendaulahkan kepada seorang pemuda yang bernama Tabrani. Loh, ini orang Madura harus paham. Kita ini dulu dijajah oleh Belanda. Kenapa kok Belanda bisa menjajah kita? Kenapa ulama-ulama Nusantara ini banyak yang dibantai, banyak yang dibunuh oleh Belanda? Karena ada fatwa dari imigran-imigran itu. Ini kita bicara sejarah juga berdasarkan data. Jadi tidak ngawur. Urusan cinta dan benci itu adalah urusan cinta yang tidak kesampaian. Urusan benci itu adalah urusan cinta yang sudah membosankan. Kenapa kok ada gerakannya Syekh Nawawi di Hijaz? Kenapa ada gerakan Abu Yamamah Armin di Mekah dan Madinah? Ini secara tidak langsung beliau ingin menunjukkan kepada santri-santri milenial pada saat ini bahwasanya kita ini bukan bangsa yang lemah, kita adalah bangsa yang kuat. Kalau kita mau bicara nasab, kita diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemuliaan bukan karena nasab. Kemuliaan itu karena akhlak, karena ilmu, dan kemuliaan itu karena perjuangan. Tidak ada ceritanya pendiri-pendiri Republik Indonesia ini yang bermental-mental menjadi budak, itu tidak ada. Ada juga dari bangsa kita ini menjadi bangsa pengkhianat. Sekarang ini di framing bahwasanya banyak si A berasal dari klan tertentu menjadi pahlawan. Dia yang menciptakan, dia yang membuat, dia yang seperti ini. Tunjukin dong datanya. Kemudian setelah ditunjukkan datanya, nah ini diverifikasi, dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh negara. Siapapun bisa mengaku cucu Nabi Muhammad, bisa. Tapi mohon maaf, kewajiban kita selaku umat Islam menjaga nasab mulia dari baginda Nabi Muhammad. Apakah tidak ada ulama yang pernah mengkoreksi dengan orang-orang yang mencangkokkan nasabnya kepada Nabi Muhammad? Imam Malik sudah mengkoreksi lebih dulu. Apakah Imam Malik ini orang sesat? Mari, membosankan. Kenapa kok ada gerakannya Syekh Nawawi di Hijaz? Kenapa ada gerakan Abu Yamamah Armin di Mekah dan Madinah? Ini secara tidak langsung beliau ingin menunjukkan kepada santri-santri milenial pada saat ini bahwasanya kita ini bukan bangsa yang lemah, kita adalah bangsa yang kuat. Kalau kita mau bicara nasab, kita diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemuliaan bukan karena nasab. Kemuliaan itu karena akhlak, karena ilmu, dan kemuliaan itu karena perjuangan. Tidak ada ceritanya
pendiri-pendiri Republik Indonesia ini yang bermental-mental menjadi budak itu tidak ada. Ada juga dari bangsa kita ini menjadi bangsa pengkhianat. Sekarang ini di framing bahwasanya banyak si A berasal dari klan tertentu menjadi pahlawan, dia yang menciptakan, dia yang membuat, dia yang seperti ini. Tunjukin dong datanya. Kemudian setelah ditunjukkan datanya, nah ini diverifikasi, dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh negara. Siapapun bisa mengaku cucu Nabi Muhammad, bisa. Tapi mohon maaf, kewajiban kita selaku umat Islam menjaga nasab mulia dari baginda Nabi Muhammad, Apakah tidak ada ulama yang pernah mengkoreksi dengan orang-orang yang mencangkokkan nasabnya kepada Nabi Muhammad? Imam Malik sudah mengkoreksi lebih dulu. Apakah Imam Malik ini orang sesat? Mari. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi videonya yang mana ada Kiai Pribumi Gus Yusuf Ali menjelaskan tentang perjuangan para Kiai Pribumi dan sejarah NU dulunya didikan ya teman-teman. Kita doakan semoga juga Kiai Pribumi sehat selalu dan para habib juga sehat selalu ya teman-teman. Tetap semangat menyebarkan agama Islam teman-teman, karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan ilmu ya teman-teman, khususnya ya kita semua ya teman-teman. Dan tadi ada Habib Hussein Bagil yang mana fokus untuk beribadah, nggak usah membahas nasab ya teman-teman. Harusnya bersyukur ya teman-teman kalau misalnya keturunan. Kalau nggak juga ya nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman, karena bukan dilihat dari nasabnya teman-teman, tapi dari amal ibadah. Terima kasih sudah menonton ini. Semoga kita semua selalu dalam syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.